Shalom teman-teman, gue TNT. Apa kabarnya? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan yang sehat ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi hari ini bersama saya Yobel di konten buat TNT Online Sharing. Nah, di sharing hari ini kita akan bahas satu tema nih, yaitu tentang gagal bukanlah akhir. Nah, teman-teman, tentang gagal bukanlah akhir nih ya. Teman-teman pernah nggak ngalamin kegagalan? Misalnya gagal ujian, gagal mungkin masuk tim, gagal seleksi ya kan, gagal masuk sekolah favorit, atau misalnya gagal diterima di lingkungan sekitar teman-teman. Nah, kadang pernah nggak teman-teman mikir kalau oh hidup tuh sebenarnya harus mulus gitu kan, nilai bagus, diterima semua orang, rencana sesuai harapan gitu. Tapi ternyata teman-teman hidup itu nggak selalu mulus gitu. Kadang maksudnya kita ya harus ngalamin kegagalan-kegagalan yang tadi teman-teman gitu. Ya kita mungkin aja gitu teman-teman ngalamin tadi kayaknya gagal, ditolak, atau kita ngerasa stuck gitu. Tapi pernah nggak teman-teman di waktu kita mengalami kegagalan, teman-teman ngerasa kayak wah semuanya runtuh nih, jadi malas ngapa-ngapain, jadi kecewa, jadi marah-marah dan lain-lainnya. Nah tapi teman-teman, bahkan yang parahnya sampai merasa udah nih kayaknya gue gagal gitu. Nah tapi teman-teman, hari ini kita mau belajar ya sama-sama ya teman-teman ya, bahwa kegagalan kita itu bukanlah akhir dari segalanya gitu. Justru kegagalan kita adalah momen untuk kita belajar. Nah kita baca yuk satu ayat di Yeremia 29 ayat 11. Dibilang gini teman-teman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman tahu nggak, Yeremia 29 ayat 11 ini adalah ayat yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yeremia untuk semua orang-orang buangan yang ada di Babel, teman-teman. Jadi orang-orang dari Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Nah, bayangin teman-teman, orang-orang buangan saat itu kondisi hatinya seperti apa? Mungkin mereka khawatir, mungkin mereka merasa hidupnya udah nih berakhir, jadi budak gitu. Nah, tapi teman-teman, yang harus teman-teman tahu, Tuhan ingatkan gitu lewat Nabi Yeremia bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera gitu. Walaupun kondisinya nggak baik, ya kan, walaupun kondisinya nggak sesuai yang kita mau, tapi rencana Tuhan tetap baik. Nah, jadi dari ayat yang tadi, dari kisah pembuangan di Babel, kita mau belajar bahwa satu, yang pertama, gagal sekarang bukan berarti gagal selamanya. Ya bahkan di Amsal 24 ayat 16 kan dibilang ya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Gitu. Ya teman-teman, jadi kalau sekarang teman-teman merasa jatuh, gagal, stop untuk merasa wah saya bakal gagal nih, enggak teman-teman. Tapi ayo bangkit lagi, ini bukan akhir dari segalanya. Yang kedua yang harus kita pelajari, hidup itu bukan soal balapan siapa yang paling cepat, siapa yang paling sukses. Mungkin kalau sekarang teman-teman kamu udah tahu cita-cita mau jadi apa dan kamu belum. Teman kamu mungkin udah masuk sekolah favoritnya, tempat kuliah favoritnya yang dia mau. Tapi misalnya, kok saya nggak bisa ya. Nah teman-teman, mungkin satu, kita harus evaluasi apakah kita udah berusaha dengan cukup. Nah kalau kita udah berusaha dengan cukup, percaya teman-teman, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Kalau kita belum dapat sekarang, percaya Tuhan punya rencana buat hidup kita. Jangan khawatir, karena apa? Karena Tuhan bisa ubah hidup kita dengan yang sesuai dia mau gitu. Ya, tapi syaratnya dengan satu, yaitu di ayat berikutnya tuh, Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 ya teman-teman. Dibilang apa? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, kata Tuhan gitu. Di ayat 13-nya dibilang, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi dibilang apa teman-teman, saat ya kita gagal, tenang teman-teman, Tuhan bisa pulihkan keadaan kita. Asal apa? Asal kita setia cari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita melakukan kehendaknya. Percayalah, Tuhan pasti pulihkan keadaan kita, dan Tuhan punya rencana damai sejahtera untuk kehidupan kita. Nah gitu aja teman-teman dari sharing saya hari ini. Semoga sharing hari ini bisa memberkati kita semua. Terima kasih teman-teman, God bless you.